Hai guys, kembali lagi bersama gue, Wawan Aha Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Kaminaki episode 4. Cerita pun berlanjut. Penduduk desa Yakido mengadakan pertemuan untuk memberitahu lingkaran dalamnya tentang tujuannya mendapatkan puluhan ribu pengikut. Sebelum Arkon tiba di klan desa, menunjukkan bahwa camp isolasi hanya memiliki 2.000 orang. Dia pun sadar bahwa agama mereka tidak memiliki budaya tinggi atau Tuhan yang karismatik atau pendiri yang menyinggung Matama yang seharusnya menjadi dewi mereka. Tapi dia menegaskan kembali bahwa mereka harus meningkatkan pengikut mereka dengan menawarkan insentif kepada orang. Mereka pun percaya dengan bahwa dalam pikiran mereka harus berpikir di luar kotak. Jadi dia mengungkapkan kepada yang lain rencananya untuk memajukan desa tepat waktu. Dengan menggunakan kekuatan Matama, dia memberitahu bahwa dia akan mengandalkannya yang membuat Dewi senang. Bahwa Yakido percaya padanya tanpa sepengetahuannya kepada pria itu menyeringai licik. Dia pun menjalankan rencananya dengan menyuruh menyulap permanen yang digunakan Roy untuk memproses tanamannya dengan cepat. Yakido mengumpulkan penduduk desa yang menyaksikan dengan takjub. Dia memasarkannya sebagai alat dewi dan hanya mereka yang mengikuti Matama. Dia pun akan memiliki akses ke alat The Godly tanpa ragu-ragu. Mereka semua setuju dengan syarat dan ketentuan, bahkan mulai bertengkar di antara mereka sendiri tentang siapa yang akan mendaftar terlebih dahulu. Yakido pun berdiri di sana dengan cahaya yang memancar dari tubuhnya, mengenakan senyum itu lagi sementara Matama berbaring di lantai dengan semua warna tersebut. Warna itu pun tersedot keluar dari tubuhnya dan memintanya untuk menyediakan mesin penanam dan menggabungkan semuanya untuk mereka. Semua pria itu juga mengingatkannya untuk memberi mereka bahan bakar, tetapi keadaannya saat ini dia merasa hidupnya sedang dipanen. Dia pun kemudian pulih dan bahkan merayakan fakta bahwa orang-orang mengakui kehebatannya karena pengikutnya telah meningkat secara signifikan. Yakido memendam kegembiraan ketika dia menjelaskan bahwa pengikut barunya penyembah peralatan pertanian dan bukan dia. Dia pun tidak terlalu berharap karena kekuatan Tuhannya telah memperkuat Matama yang terbawa sejauh dia mengusulkan agar mereka menyerang ibu kota kekaisaran. Tetapi Yakido sebagai suara nalar menunjukkan bahwa dengan pengikutnya saat ini, itu tidak akan berakhir dengan baik. Dia pun lebih memikirkan hal berikutnya yang dapat dia gunakan sebagai insentif orang-orang untuk bergabung dengan golongan mereka. Dia pun memberinya benda itu ketika dia tersandung dengan seember air yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia mengeluh tentang akan mengambil ember lain dari sumur dalam. Dalam waktu singkat itu juga, Yakido meminta Matama membangun air mengalir ke tempat aliral. Dia pun memiliki ekspresi takjub ketika dia membuka keran dan air keluar. Yakido menjelaskan bahwa air adalah perlindungan ilahi dari dewi mereka yang percaya akan rumahnya. Dan diberkati dengan perlindungan itu, Silural telah menemukan cara yang menyenangkan bagi mereka untuk mengiklankan air saat dia menyemprotnya dengan itu, sambil memegang pakaian renang untuk mereka ganti. Segera setelah semua anak muda di desa berkumpul di luar kedai, karena mereka telah mendirikan taman air mini untuk dinikmati semua orang dengan mentalitas Roy. Di luar pemandangan itu, di hadapannya ajaib. Di sisi lain aliral sedikit malu dengan pakaian renang gemesnya yang dibuat tetehnya untuk dia pakai. Silio menggunakan fakta bahwa Yakido mungkin menyukainya untuk membuatnya memakainya. Akan tetapi mereka meminta pria itu dan memberikan persetujuannya yang membuat seseorang berguling bahagia. Sementara itu sistem Roy tidak berfungsi saat dia dikejutkan oleh pemandangan Siloro yang memiliki agenda yang lebih menyeramkan. Saat dia berencana menggunakan hal itu sebagai batu loncatan untuk membuat saudara perempuannya memakai lebih banyak pakaian,
Maka seperti itu Matama pun muncul dari air dalam bentuk manda. Mengeluh bahwa dia membuatnya membangun sistem pipa ledeng dan saluran pembuangan yang luas ke rumah. Setiap pengikut dia juga membuatnya memompa sejumlah air yang tidak pas yang akan digunakan untuk melayani sistem itu, dan dia mencoba melihat sisi yang lebih terang dan menyatakan dirinya sebagai dewa dari tanah. Meskipun dia tidak bisa tahan lagi dengan merendahkan Yakido, membuat komentar yang menunjukkan bahwa dia tidak merasa memegang posisi itu. Matama pun menjadi kesal dengan ketidaktertarikannya padanya. Terlepas dari semua pekerjaan yang dilakukan, namun dia dengan cepat berubah menjadi Joy ketika terlihat jelas bahwa pengikutnya telah meningkat secara signifikan. Dia menepuk punggung Yakido karena dia merasa bahwa mereka dapat menjatuhkan keadilan ilahi di kekaisaran, tetapi dia tahu bahwa itu tidak cukup. Dia pun mencari tahu apa itu ketika dia memperkenalkan listrik ke desa dan memamerkannya dengan menutup kedai dengan lampu. Orang-orang percaya bahwa menjadi bersemangat dengan berkenalan barunya. Karena itu berarti Mekra bisa aktif sepanjang malam, sehingga Yurul dan Alyar akan mendapat ganti seragam untuk shift malam yang menarik perhatian pelanggan. Aliral tidak nyaman dengan pakaiannya, tetapi tetehnya menggunakan kecintaannya pada Yakido sebagai faktor pendorong untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Dia pun mendapatkan sedikit kepercayaan diri saat mereka mulai melayani pelanggan. Roy pun melihat sekeliling dengan perilakunya yang merosot dan mendapat tendangan ke kepala dengan ponsel yang membuatnya terbang. Dia pun menghabiskannya dengan bohlam halogen yang meninggalkan sepotong bersarang di kepalanya. Bertrand tinggal di tebing dan menghadap ke desa Yakio, menunjukkan bahwa listrik adalah salah satu niat penting kemanusiaan. Berkat itu, mereka telah menaklukkan malam yang poek saat dia menunjuk ke hasil karyanya. Dia mengumumkan bahwa inilah yang dia maksud dengan eksklusivitas, tetapi yang ini sangat bagus pada Matama. Yakido hanya tidak berharap dengan kelihatannya dalam keadaan seperti itu. Dia mewujudkan bahwa dia akan segera kembali normal. Klan pun berkomentar bahwa ibu kota tidak memiliki pemandangan seperti itu dan bahkan ragu apakah kaisar sendiri telah melihatnya. Dalam sebuah adegan, Bertrand menanyainya tentang bagaimana dia mengetahui informasi itu dan berkomentar bahwa dia pasti tahu banyak tentang ibu kota untuk seseorang yang tinggal di kamp isolasi. Dia mengakui bahwa dia seharusnya lebih terbuka saat dia mengungkapkan bahwa dia dulu bekerja untuk kekaisaran istana. Yakido terkejut bahwa dia dikirim ke kamp isolasi meskipun dia memiliki posisi yang tinggi.